Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang oleh raja untuk menghadiri sebuah diskusi terbuka antar agama di istana. Hadir juga seorang pendeta Kristen yang terkenal bijak dan jago debat dari negeri seberang. Raja berkata, "Aku ingin melihat debat antara Abu Nawas dan pendeta Paulus tentang ibadah. Tapi kalian tidak boleh saling menghina, cukup saling adu logika." Abu Nawas mengangguk tenang. Pendeta Paulus pun tersenyum percaya diri. "Baik," kata pendeta, "aku ingin tahu kenapa umat Islam saat sholat itu harus ruku, sujud, berdiri, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Apa Tuhan tidak paham kalau kalian sedang berdoa tanpa perlu olahraga?" Semua orang tertawa. Raja pun tersenyum sambil melirik Abu Nawas. Abu Nawas tenang, ia berdiri dan menjawab, "Pendeta Paulus, tahukah Anda bahwa setiap gerakan dalam sholat bukan hanya simbol, tapi juga bentuk totalitas tunduknya tubuh dan jiwa kepada Tuhan?" Pendeta tertawa kecil. "Tapi kenapa tidak cukup duduk diam atau angkat tangan saja?" Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Kalau Anda bertemu raja, apakah Anda akan menyapa dengan tangan di saku?" "Tentu tidak," jawab pendeta. "Kalau begitu, bagaimana Anda berdiri di hadapan raja?" "Aku akan beri tegak dan hormat. Dan jika diminta menunjukkan kerendahan hati, aku akan menunduk atau berlutut." Abu Nawas tersenyum. "Nah, saat kami sholat, kami sedang menghadap raja segala raja. Kami berdiri hormat, ruku sebagai simbol kerendahan hati, dan sujud sebagai bentuk kepasrahan total. Bahkan wajah kami menyentuh tanah. Adakah bentuk ketundukan yang lebih total daripada itu?" Pendeta Paulus terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Dan kami melakukannya bukan sekali, tapi 5 kali sehari. Karena Tuhan bukan sekedar raja, tapi sumber segala kehidupan." Pendeta makin kaget, wajahnya memerah. "Tapi kenapa harus ke arah Ka'bah?" Abu Nawas tersenyum lagi. "Karena umat Islam dari seluruh dunia sholat ke satu arah yang sama. Itu simbol kesatuan umat. Coba bayangkan, kalau kami bebas pilih arah, nanti ada yang sholat ke arah utara, selatan, barat, atas, bisa-bisa pas sholat berjamaah malah saling tabrakan." Seluruh ruangan tertawa. Pendeta terdiam lama, lalu berkata pelan, "Selama ini aku kira Islam itu agama yang kaku dan penuh gerakan tanpa makna. Tapi ternyata semua itu dalam dan menyentuh logika." Ia berdiri, menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. "Ajarkan aku wudhu," katanya lirih. Semua terdiam. Raja berdiri dan berseru, "Hari ini kita tidak hanya melihat debat, tapi juga hidayah." Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Kadang yang masuk akal masuk di hati." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan."
Raja terkejut dan penasaran. Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras? Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Oh tidak, tuanku. Ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban. Raja yang semakin penasaran bertanya, keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini? Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini. Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas. Tetapi ia tetap penasaran. Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini? Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik. Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini. Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku? Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku. Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur Raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang tenang di Baghdad, datanglah seorang biksu dari negeri jauh bernama Biksu Lingling. Ia dikenal bijak dan punya keyakinan kuat tentang reinkarnasi, bahwa setelah mati, jiwa manusia akan lahir kembali menjadi makhluk lain. Ia mendatangi istana dan berkata kepada Raja, "Tuanku, aku ingin berdebat dengan orang paling pintar di negeri ini tentang kehidupan setelah mati." Raja langsung tersenyum. Itu kerjaannya Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang seperti biasa, pakai jubah lusuh, bawa tongkat dan sandal jepit sebelah beda warna. Biksu Lingling langsung menyapa, "Abu Nawas, aku percaya setelah mati, manusia akan lahir kembali. Mungkin jadi monyet, burung, atau bahkan batu. Kau percaya?" Abu Nawas manggut-manggut, lalu menjawab santai, "Oh, jadi nanti bisa reinkarnasi jadi batu. Wah, saya tahu banyak batu yang cocok jadi tetangga saya. Diem tapi keras kepala." Semua yang hadir ketawa. Biksu tersenyum. "Jangan bercanda, ini serius. Reinkarnasi menjelaskan keadilan semesta. Kalau orang jahat sekarang, nanti lahir jadi nyamuk. Kalau orang baik, bisa lahir jadi pangeran." Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai biksu, kalau reinkarnasi itu nyata, kenapa kamu nggak pernah ingat jadi kodok sebelumnya?" Biksu terdiam, karena memori jiwa tak ikut lahir kembali. Abu Nawas tertawa, "Loh, kalau nggak bisa ingat, terus kita belajar dari mana? Dari kodok-kodok terdahulu?" Semua ketawa ngakak lagi, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Saya percaya hidup itu satu kali, tapi penuh kesempatan. Dan setelah mati, bukan jadi ayam atau batu, tapi kita akan diadili. Dan ditanya, apa yang kamu lakukan selama hidup?" Biksu mulai serius mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, "Bayangkan, kalau reinkarnasi itu nyata, hari ini kamu jadi manusia, besok jadi kucing.
Minggu depan jadi semangka. Sampai kapan kau muter-muter kayak gasing? Biksu tertawa. Lalu bagaimana menurutmu kehidupan setelah mati? Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, setelah mati kita tidak dikocok ulang, kita bertanggung jawab. Karena hidup bukan mainan, tapi ujian. Biksu terdiam lama, lalu bertanya pelan, Abu Nawas, apakah aku masih bisa belajar jalan yang kamu tempuh? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Selama kamu belum reinkarnasi jadi batu, masih bisa. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Biksu Ling Ling masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ling. Ia tetap suka duduk bersila, tapi sekarang sujudnya lebih sering. Dan orang-orang berkata, ternyata Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga bikin hati tertarik untuk ikut sujud. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius sang raja berkata, Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih Baginda, saya siap menikah jika itu kehendak Baginda. Tapi siapa dia? Raja menepuk bahunya. Dia adalah putri seorang bangsawan. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu. Dia buta. Abu Nawas terkejut tetapi berusaha tetap tenang. Buta Baginda? Apakah Baginda yakin ini keputusan yang tepat? Raja menjawab dengan nada bijak. Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya, Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Setelah menerima keputusan Raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. Abu Nawas, kata gadis itu, aku tahu kau dipaksa menikah denganku. Tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku. Abu Nawas tersenyum, tentu Nona, keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi. Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya, Abu Nawas menemui Raja dan berkata, Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat. Raja terkejut, apa syaratmu Abu Nawas? Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya, jawab Abu Nawas. Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini. Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Gadis itu dengan percaya diri menjawab, apa saja Abu Nawas, katakanlah. Abu Nawas tersenyum, aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit. Gadis itu tertawa. Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran? Tidak apa-apa, balas Abu Nawas. Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu. Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada Raja, Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku mengerti, kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu. Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah.
Lanjutnya, mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka Yang Mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka Yang Mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih, wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka Yang Mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka Yang Mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka Yang Mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini.
lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, langit mendadak gelap gulita. Terjadilah gerhana matahari yang membuat seluruh penduduk kerajaan panik. Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, Abu Nawas tiba-tiba berseru, "Wahai Baginda, saya tahu apa yang terjadi." Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu, Abu Nawas?" "Matahari sedang menangis, Baginda," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol Abu Nawas. "Mengapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Baginda. Ia iri melihat bulan yang selalu ditemani bintang-bintang," jawab Abu Nawas dengan polos. Raja dan para penasehatnya semakin terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu, bagaimana cara kita menghibur matahari?" tanya Raja sambil menahan tawa. "Kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu, matahari tidak akan merasa kesepian lagi." Raja dan para penasehatnya semakin terpingkal-pingkal. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. "Idemu sangat bagus, Abu Nawas," kata Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?" "Kita bisa menggunakan trompet ajaib, Baginda," jawab Abu Nawas. "Dengan trompet ajaib itu, suara kita akan terdengar sampai ke langit." Raja dan para penasehatnya semakin bingung dengan ide-ide konyol Abu Nawas. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya gerhana matahari pun berakhir. Langit kembali terang. Raja dan para penasehatnya pun lega. "Terima kasih atas ide-idemu, Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum. "Meskipun ide-idemu sangat konyol, setidaknya kau sudah berusaha menghibur kami." Abu Nawas pun tersenyum. Ia merasa senang karena telah berhasil menghibur Raja dan para penasehatnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, "Abu Nawas, kau kan cerdik. Cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang." Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, "Assalamualaikum, Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu?"
Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini. Abu Nawas tersenyum. Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun. Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang. Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi. Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon, dia berteriak, lihat aku lebih tinggi dari Mbah. Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang. Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya. Dan dalam sekejap, orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, wah, hebat sekali Mbah, tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang. Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga. Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lihat Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang. Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, sekarang aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin. Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Ini suara jin pelindungku, kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, hei jin, bantu aku sedikit ya. Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur. Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri. Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan. Dengan itu, Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal iseng memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sangat sulit. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh teka-teki. Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu, kata sang raja. Menurutmu, siapa yang lebih gagah antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW? Abu Nawas mengerutkan kening, berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini sangat rumit, karena melibatkan dua nabi yang sangat dihormati. Namun, ia tidak kehilangan akal. Dengan gaya santainya, ia menjawab, Baginda Raja, pertanyaan ini sangat mudah. Raja terkejut, mudah? Kalau begitu, jelaskan, siapa yang lebih gagah?
Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Menurut saya, Nabi Yusuf lebih gagah." Raja mengangguk. "Oh, jadi begitu. Dan apa alasanmu mengatakan Nabi Yusuf itu lebih gagah?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Karena baginda Raja sendiri pernah mengatakan bahwa wajah Nabi Yusuf begitu tampan, hingga para wanita Mesir tanpa sadar melukai jari mereka saat melihatnya. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Nabi Yusuf sangat gagah." Raja tersenyum puas. Masuk akal. Tapi tunggu dulu. Bukankah Nabi Muhammad adalah pemimpin umat, pembawa rahmat dan teladan yang sempurna? Bukankah itu menunjukkan keagungan dan kegagahannya? Abu Nawas segera membalas, "Tentu saja baginda, Nabi Muhammad memang lebih mulia dan lebih agung, karena beliau tak hanya memiliki wajah yang rupawan, tetapi juga hati yang penuh kasih sayang, akhlak yang luar biasa, dan keagungan yang tak tertandingi. Maka beliau tidak perlu membuktikan kegagahannya lewat penampilan saja, karena keagungan beliau sudah terlihat dari sifat-sifatnya." Raja terdiam, terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang cerdas. Ia mengangguk perlahan. "Jadi menurutmu Nabi Yusuf lebih gagah dalam penampilan, tapi Nabi Muhammad lebih agung secara keseluruhan?" "Betul sekali baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Jika baginda memaksa saya memilih siapa yang lebih gagah, saya hanya akan berkata bahwa keduanya memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Pertanyaan ini sebenarnya jebakan, tapi kau berhasil lolos dengan jawaban yang luar biasa. Aku benar-benar kagum padamu." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih baginda. Tapi lain kali, mungkin baginda perlu menyiapkan pertanyaan yang lebih sulit lagi." Raja tertawa lagi dan seluruh istana riuh dengan gelak tawa. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar," katanya, "dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman.
Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan, tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. "Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali. Bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya," keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan." Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah. Lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Aku adalah Dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus." Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah, dan mengetuk lututnya dengan sendok.
Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. "Ya, ini serius sekali," kata Abu Nawas dengan nada tegas. "Kau terkena penyakit pelitis akutis." Saudara itu kebingungan. "Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter?" Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. "Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini." Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, "Ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh." Saudagar itu panik. Ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. "Baiklah, Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku." Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. "Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga," perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu." Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abdul Nawas, ia malah tertawa. "Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang." Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad, terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama, Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa. Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening.
Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati." Pendeta kedua ikut bicara, "Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum, "Ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung." Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, "Ajarkan kami 2 kalimat itu." Abu Nawas pun membimbing mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, "Dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama, nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan, mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu Tuan, tolong ajari aku."
Orang gila itu mengangguk penuh semangat. Baik, Abu Nawas. Pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki. Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu mengangguk. Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah, tapi bayarnya dengan daun kering. Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang. Abu Nawas dengan tenang menjawab, oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini. Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius. Dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan. Orang gila itu tersenyum lebar. Kau benar, Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan. Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka. Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang. Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu? Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. Bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan,
Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Baginda Raja masih belum menemukan cara untuk menghukum Abu Nawas. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari para menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu, hai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi 2. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar bisa menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas," ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota, ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari, ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir,
Aku harus memperlukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar. Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku." Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi." Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri." Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele." Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. "Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tentu saja." Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, "Sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku. Jadi aku sudah hilang." Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas. Sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.